السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk menuju majlis ilmu agama. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فضل طلب العلم. Beliau mengatakan, menyebutkan keutamaan menuntut ilmu agama. Man ahabba ay yakuna lil anbiya'i warithan. Siapa yang ingin menjadi pewarisnya para nabi, wa fi mazari'ihim harithan, dan siapa yang ingin memanen pahala yang banyak di dalamnya, falyata'allamil ilmal nafi'ah, maka pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Wa huwa ilmu din, yaitu ilmu agama. Wa fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa man ahabba ay ya'lama ma nasibuhu min inayatillahi falyanzur ma nasibuhu min al-fiqhi fi dinillahi. Dan siapa yang ingin melihat bagiannya sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatian pada dirinya, maka lihatlah diri kita terhadap ilmu agama. Falyanzur ma nasibuhu min al-fiqhi fi dinillah. Lihat diri kita masing-masing terhadap ilmu agama. Maka sebesar dan sekecil apapun kita terhadap ilmu agama tersebut, perhatian kita terhadap ilmu agama tersebut, maka seperti itulah perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menginginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebaikan kepada orang yang senantiasa at-tafaqquh fid din, orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu Imam Ibn Hajar Al-Hambali, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia berkata, orang yang tidak menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kebaikan kepadanya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu agama itu adalah asal muasal segala kebaikan yang kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, itu karena ilmu agama yang bermanfaat.
Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa man sa'ala an tariqin tuballighuhu al-jannata falyamshi ila majalisil ilm. Dan siapa yang bertanya tentang jalan yang mengantarkan dia ke surga, falyamshi ila majalisil ilm, maka bermajlislah, yamshi, berjalanlah menuju majlis ilmu agama. Jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, yang namanya menuntut ilmu agama itu harus kita raih dengan rihlah, dengan adanya perjalanan menuju majlis ilmu agama. Kalau seandainya rihlah itu tidak dianjurkan, ditekankan, maka Nabi Musa alaihi salam, dia tidak akan rihlah untuk pergi menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Ini terdapat dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sering sekali kita dengar. Siapa yang ingin dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka iltamis ilman, raihlah ilmu agama, milikilah ilmu agama, walaupun secuil tapi diamalkan. Jadi siapa yang ingin menuju atau dimudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah, pergilah menuntut ilmu agama. Wa man ahabba alla yanqati'a 'amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma bitadwini wat ta'lim. Dan siapa yang ingin setelah matinya pahalanya terus mengalir, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu, baik itu dari tulisan-tulisannya atau dengan mengajarkannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ini juga sering kita dengar. Ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka yang akan tersisa baginya adalah 3 perkara. Ini tidak akan terputus, pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Oleh karena itu jemaah, semua orang yang meninggal itu pingin kembali ke dunia untuk apa? Di antaranya untuk bersedekah. Ya, karena mereka tahu sedekah itu adalah termasuk amal jariyah yang akan terus mengalir, baik ketika dia dalam kuburannya atau kelak di akhirat. Au ilmin yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Lihat, ilmu yang bermanfaat. Ini yang sering kita minta di setiap selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang akan mendoakan kebaikan untuknya. Karena kelak ketika seorang dalam kubur, dia melihat derajatnya. Ya Allah, ini dari mana ya Allah? Padahal saya enggak pernah melakukan sesuatu yang pahalanya seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itulah doa anakmu yang saleh. Doa anakmu yang saleh. Oleh karena itu jemaah, perbanyaklah anak. Ya, perbanyaklah anak. Kenapa? Kita enggak tahu mana anak kita yang akan mendoakan kita kelak. Mana anak kita yang akan mendoakan kita kelak. Walaupun kita berharap semua anak kita mendoakan kita kelak. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, di sini menunjukkan bahwasanya anak yang saleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah,
Dan ketahuilah jemaah bahwasanya amalan menuntut ilmu kita ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu syarat. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Kemudian kita akan kuat dalam istinbat. Istinbat di sini maksudnya mengambil faedah dari hadis. Mengambil faedah dari hadis. Karena yang namanya ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bid dalil. Mengetahui kebenaran dengan dalil. Mengetahui kebenaran dengan dalil. Ada dua di sini jemaah. Ma'rifatul haqqi minad dalil dan ma'rifatul haqqi bid dalil. Ini artinya beda. Mengetahui kebenaran dari dalil, dari hadis, ini adalah orang-orang yang ahli fatwa, yang hanya bisa mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut dengan alat-alat yang mereka miliki, dari ilmu bahasa Arab, dari ilmu usul fiqh dan seterusnya. Kemudian bid dalil, ini juga orang awam bisa mengetahui sebuah perbuatan atau amalan dengan dalil. Dia hanya sekedar mengetahui saja, oh ini dalilnya. Walaupun orang awam itu enggak dituntut untuk minta dalil ke orang yang dia tanya. Ya, ke orang yang dia tanya. Kalau dia minta dalil, untuk apa dia tanya? Ya. Sedangkan dia bertanya kepada seorang ustadz, berarti dia sudah yakin ustadz ini akan bisa memberikan solusi baginya. Apalagi ustadz tersebut adalah dari ustadz ahlu sunnah wal jamaah. Tentu kalau ustadz yang ahlul bid'ah misalnya, tentu kita harus minta dalil. Dan orang awam kalau didatangkan dalil, dia nggak paham. Bisa nggak dia ngambil istinbat dari mana hukum? Karena hukum agama itu nggak harus letterlek disebut di dalam hadis itu, ya. Tapi ada secara mendalam dan itu ada alatnya, ya. Namun boleh bagi mereka juga namun nggak boleh memaksakan, ya. Nggak boleh memaksakan seorang ustadz, mana dalilnya ustadz, ya. Itu jemaah. Karena saya sering juga ditanya seperti itu. Apa hukumnya ini? Mana dalilnya? Padahal dia nggak pernah belajar bahasa Arab. Dari mana tahu nanti hukum-hukumnya itu? Ya. Untuk apa bertanya kepada kita kalau nggak yakin dengan jawaban kita? Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Karena orang awam itu jemaah adalah taklid. Ya, taklid yang mamduh, taklid yang terpuji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau engkau tidak mengetahui. Tanya apa ini? Bukan tanya dalil. Tanya hukum. Hukumnya apa ini? Ya. Kalau ustadznya itu ahlu sunnah wal jamaah, tentu dia akan pakai dalil menjawabnya. Enggak mau orang-orang ahlu sunnah ya menjawab tanpa dalil, tanpa mengetahui ada dalilnya atau tidak. Enggak mau. Ya. Karena dalil telah mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Kita enggak boleh malu mengatakan la adri atau Allahu a'lam. Ya. Karena betapa banyak kalau kita di SMS atau apa misalnya, kalau enggak tahu saya enggak pernah jawab. Apalagi di Facebook itu banyak orang yang sampai ini ya, belum dijawab sudah buat status lagi katanya. Ya. Ya. Jadi kalau nggak bisa udah nggak usah dijawab. Ya. Jadi jangan paksakan. Orang yang memaksakan menjawab karena sedangkan dia tidak tahu jawabannya, itu yang buat perselisihan banyak. Itu yang buat perselisihan para ulama semakin banyak. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sedikit pembukaan kita tentang kajian usul sunnah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah dalam usul as-sunnah. Wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman dengan syafaat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqumu yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama ja'a al-atharu kaifa sya'a wa kama sya'a innama huwa al-imanu bihi wat tasdiqu bihi. Beriman tentang adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus itu adalah syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar. Dan ini syafaat yang sering kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita. Di doa setelah azan. Doa setelah azan. Ya, maqaman mahmuda. Kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan ini apa? Syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Ya, ketika di padang mahsyar, saking gentingnya perkara tersebut, keadaan tersebut nantinya kelak orang-orang ingin cepat dihisab. Datang kepada Nabi Adam, terus yang lainnya, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Ya, sendiri-sendiri. Urus diri sendiri. Urus diri sendiri. Ya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Ya. Yaitu nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, sampai Rasulullah SAW bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Sujud minta agar dipercepat hisabnya. Ya. Kemudian juga nanti ada syafaat yang umum, syafaat yang umum. Di antaranya ini, yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Di antaranya adalah syafaat akan dikeluarkan seorang dari neraka setelah mereka dibakar. Setelah mereka dibakar. Dan sering kita jelaskan bagaimana kengerian neraka, jemaah. Neraka itu kelak kulit seseorang di dalam tubuh seseorang dalam neraka itu besar seperti gunung Uhud. Ya. Jangan mengira bahwasanya nanti tubuh kita di sana ya zambillah, ya di neraka itu seperti ini, enggak. Besar kulitnya, tebal kulitnya itu sejauh perjalanan puluhan tahun. Tebal kulitnya itu. Giginya seperti giginya seperti gunung Uhud, jemaah. Besarnya. Kenapa demikian? Agar semakin keras dia merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang sering harus kita ingat-ingat, jemaah. Agar kita senantiasa untuk terus bersemangat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wasaru fahman, dan setelah mereka menjadi fahman. Fahman di sini apa terjemahannya di situ? Arang kah mungkin. Jadi setelah mereka lebur kemudian terbakar, ya, mereka dibangkitkan lagi atau dijadikan lagi seperti biasa manusia. Fayu'maru bihim, mereka diperintahkan ila nahrin, ke sebuah sungai, ala babil jannah, dekat surga, ya, dekat pintu surga. Sungai tersebut mereka mandi, dan setelah itu baru mereka diizinkan masuk surga. Ya. Jadi masuk surga itu hati kita harus bersih, suci hati kita. Nabi SAW aja ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, dadanya dibelah. Ya. Dibersihkan semua kedengkian dalam hati Nabi SAW, semua penyakit dalam hati Nabi SAW dicuci dengan air Zam-Zam. Ya. Sampai-sampai kan kelihatan bekas jahitannya Jibril alaihissalam. Ya. Jadi dari situlah ilmu bedah, jemaah. Ya. Jadi sudah diajarkan dari zaman dulu, sudah ada. Bahkan dikatakan hampir Nabi SAW 2 kali dibedah dadanya, ketika masih kecil dan ketika mau
Mi'raj. Nah, ketika mereka mandi di situ, ya, setelah mandi masih ada tersisa dalam keningnya mereka jahannamiyun. Ya, jadi ada di sini stempel alumnus jahannam. Ya, nanti di surga gitulah. Oh, kamu masuk neraka dulu ya. Gimana rasanya gitu kan? Iya, alhamdulillah. Kama jaa fil asar. Sebagaimana telah datang dijelaskan dalam hadis. Kaifa syaa wa kama syaa. Ya. Dan caranya dan bagaimana dan seperti apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Innama huwal iman, namun yang dituntut adalah iman. Ya, wa tasdiq dan membenarkan. Jadi dalam perkara akidah jemaah, dalam perkara akidah ya, dalam perkara akidah itu yang dituntut adalah hati kita. Membenarkan, mengimani, percaya, yakin. Itu kan amalan hati. Ya, amalan hati. Oleh karena itu kenapa? Ya, kenapa hati itu harus benar-benar kita harus perhatikan daripada zahir kita. Amalan zahir kita. Ya. Karena ini akidah termasuk juga diantaranya adalah amalan hati yang paling besar berkiprah di sana. Ya, amalan hati kita. Mempercayainya kemudian membenarkannya. Setelah hati baru kita amalkan. Kalau orang nggak percaya, nggak mungkin dia amalkan. Ya, tidak mungkin dia mengamalkan. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit al-faidatul ula, faedah di sini disebutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin mengatakan syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghair bi jalbi manfa'ah atau daf'i madarrah. At-tawassut menjadikan seorang itu perantara untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat, bahaya. Ini hampir sama seperti tawassul. Ya, hampir sama seperti tawassul. Kemudian faedah yang kedua, syafaat, macam-macam syafaat. Syafaat ada dua, syafaat sabitah, musbattah. Ini di Al-Qaidul Arba' disebutkan, ya, di 4 kaidah. Al-Qawaidul Arba'. Jadi itu jemaah, ya. Jadi usul salasa, kaidah arba, kitabut tauhid itu kalau bisa harus dihafal. Ya. Kalau kita sebagai orang tua belum hafal, anak kita harus bercita-cita demikian. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita orang tua belum ada semangat untuk bisa bahasa Arab misalnya, harus anak kita bisa bahasa Arab. Jangan mau anak kita seperti kita yang nggak bisa apa-apa, seperti orang tua. Ya. Dan tentu nggak ada yang mau. Ya. Nggak ada orang tua yang mau anaknya seperti dia. Sampai-sampai orang sedang merokok juga demikian mengatakan, nah, lagi ngudut kan. Nah, nanti jangan seperti saya ya, katanya. Jangan merokok. Nggak mungkin, karena nggak ada teladan. Ya. Nah, macam-macam syafaat ada dua. Yang pertama syafaat yang dibenarkan. Syafaat yang dibenarkan. Dan ini juga telah dibahas di Al-Qawaidul Arba'. Ini juga dihafal jemaah. Al-Qawaidul Arba'. Jadi itu ya. Jadi pondasi-pondasi agama itu kalau bisa dihafal dari yang kecil dulu. Ya. Itu akan membuat kita nanti kuat. Karena harus ada pondasi dulu kan, baru ada tiang-tiang cabang-cabangnya nanti. Ya. Dengan pondasi itu kita nggak akan goyah nanti dengan syubhat-syubhat yang ada. Ya, tidak akan goyah. Bagaimana besarnya syubhat, gelombang syubhat itu datang kepada kita, santai aja. Karena kita sudah punya pondasi.
Nah, syafaat yang benar ini jemaah, syaratnya ada 2, ya, diringkas jadi 2. Di sini disebutkan 3. Yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah izin. Yang pertama adalah ridho Allah, yang kedua adalah izin Allah. Ridho Allah anis syafi'. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang akan beri syafaat. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang akan beri syafaat. Apa yang Allah ridhoi? Ridho perkataannya dan perbuatannya. Ya. Sekarang kan banyak orang-orang minta syafaat. Di zaman dulu minta syafaatnya ke berhala. Ya, ke berhala. Di zaman dahulu. Dan sekarang minta syafaatnya ke kuburan, ke penghuni kubur. Ya, dia minta syafaat di situ agar nanti dia menjadi syafaatnya kelak di akhirat. Ya. Dan lihat tadi syaratnya. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho dengan penghuni kubur tersebut yang dulunya mungkin banyak bid'ah dan banyak melakukan syirik atau mendakwakan kesyirikan? Tentu Allah Subhanahu wa taala enggak akan ridho dengan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ridhallahi 'anil masyfu'i lahu. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang yang diberi syafaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang yang memberi dan yang akan diberi syafaat. Ya. Misalnya Allah berkata misalnya, "Hei si A, saya sudah meridhoimu untuk memberikan syafaat kepada yang telah saya ridhoi juga." Nah, gitu. Kepada si C misalnya. Nah, si C ini juga harus dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kesyirikan, enggak akan dapat syafaat. Kemudian yang kedua adalah tadi iznullah taala lisyafi' ay yashfa'. Ya. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberi syafaat. Kepada orang yang akan memberi syafaat. Harus ada izin juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syafaat batil, syafaat yang batilah, syafaat yang tidak diterima. Jadi ini syafaat yang telah disangkakan ini syafaat yang benar oleh orang-orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu juga jemaah, mereka enggak mau dikatakan kamu ini menyembah berhala ini ya. Enggak, ini hanya sebagai kelak akan menjadi syafaat perantara, kata mereka. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa, hanya sebagai untuk agar kami dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara agar kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para penyembah kubur juga sekarang demikian dalilnya, mengikuti orang-orang dahulu. Kami datang jauh-jauh untuk wisata religi, ngumpul berbulan-bulan, ngumpulkan duit, nabung agar supaya ke sana, ya, kubur-kubur wali-wali, ya. Seperti itu juga niat mereka, agar kayak saya lebih dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang seperti ini jemaah la tanfa'uhum, tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat orang-orang berikan syafaat tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian faedah yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya syafaat itu adalah semuanya milik Allah. Syafaatnya Nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya anak, syafaatnya orang tua, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau minta syafaat, mintalah kepada Allah tabaraka wa taala. Enggak boleh minta kepada Nabi, enggak boleh. Ya. Sekarang banyak di sini orang minta syafaat kepada Nabi. Yang sering kita juga sebutkan yang madat-madat itu kan. Sambil goyang-goyang, madat-madat ya Rasulullah. Itu minta syafaat.
Dan juga misalnya dalam ada gambar kopiah songkok itu coba cari di Google jemaah. Cari maksud tulisan-tulisan, akan ada angka-angka di situ, huruf jim, huruf ha di situ. Ya. Nah, di situ ada ya tarimu wa ahlaha adrikni. Adrikni itu apa artinya? Wahai Tarim kan di Yaman. Kemudian dan penghuninya adrikni. Adrikni itu artinya tolonglah aku. Hati-hati beli songkok aja, ya, hati-hati. Kalau dihadiahkan tolak, ya, songkok-songkok yang demikian. Katanya itu sendal Nabi. Sendal itu di kaki bukan di kepala, ya. Dan itu mungkin dimuliakan, gak boleh masuk WC itu songkok seperti itu. Ya. Ya, jadi sekarang banyak orang minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sampai menangis-nangis minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah syafaatmu, ya Rasulullah syafaatmu. Ya. Kenapa enggak boleh? Di sini dijelaskan oleh para ulama. Di antara dalilnya tadi adalah qulillahu asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya Allah lah yang memiliki syafaat. Kemudian kita katakan bahwasanya syafaat atau Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para malaikat juga memberikan syafaat. Al-afrad, ya, orang-orang yang meninggal dunia, anak-anak kecil, ya, anak kecil yang belum balik atau anak perempuan yang masih kecil meninggal dunia, itu juga memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dia enggak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya kelak. Ya, makanya harus bersabar kalau orang yang ditinggal mati anak perempuannya yang masih kecil. Wal auliya yashfa'un. Para wali Allah juga kelak akan berikan syafaat. Nah, kita katakan kalau demikian adanya, hal tatlubus syafa'ata min kulli haula? Berani enggak engkau minta syafaat kepada malaikat, kepada wali? Ya. Kita enggak pernah dengar mereka mengatakan, wahai malaikat, berikanlah aku syafaat. Syirik demikian. Sekarang juga misalnya mereka datang ke Masjid Nabawi, berdoa-doa di situ, ya Rasulullah, minta syafaat kepada Rasulullah, itu syirik. Walaupun dia minta kepada Rasulullah, karena bukan Allah. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya syafaat itu milik Allah semata. Nah. Dan banyak juga jemaah orang-orang yang minta syafaat, orang-orang yang ingin syafaat, mereka tidak pernah mengerjakan atau malas mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan syafaat Nabi. Ya. Di antara kiat-kiat seorang muslim untuk mendapatkan syafaat, yang pertama adalah tauhid. Ini yang pertama. Ya. Karena orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang paling bahagia dengan syafaat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man as'adun nasi?" Ya, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu kelak wahai Nabi? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Orang yang paling bahagia kelak dengan syafaatku adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka mengatakan la ilaha illallah, ya, dengan hatinya, ya, mentadaburinya dan mempelajarinya kalimat la ilaha illallah itu. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jemaah. Perbanyak baca Al-Quran jemaah. Apalagi sekarang mau Ramadan, insyaallah kita akan bertemu dengan Ramadan insyaallah ta'ala. Ya, perbanyak baca Al-Quran dari sekarang. Ya, dari sekarang punya target. Ya, 2 bulan lagi misalnya atau 50 hari lagi saya harus khatam Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Karena kelak Al-Quran itu akan jadi syafaat. Ya, syafaat.
Dan Ahlus Sunnah jamaah harus, ya, dia sebagai orang yang paling bersemangat membaca Al-Quran. Ahlus Sunnah, ya, kita kan logo katakanlah gitu, berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Gimana mau pegang teguh? Ya, baca Al-Quran. Dan ini juga diantara pondasi yang harus kita ajarkan kepada anak kita jemaah, menghafal Al-Quran. Semua ulama dahulu, ya, awal kali mereka adalah menghafal Al-Quran, baru mereka menuntut ilmu agama yang lain, ya, menghafal Al-Quran. Karena semua hukum-hukum itu datangnya dalilnya dari Al-Quran. Kalau orang sudah hafal Al-Quran, nanti kalau misalnya kalau kuliah, misalnya kan kuliah di Madinah, kuliah di mana, ya, itu pasti nanti dosennya nanya dalilnya mana. Kalau orang sudah hafal Al-Quran, tinggal tulis saja, enak, ya, dalil Al-Quran, hadis, gitu. Kalau ujian enak, orang seperti orang sudah menghafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran jemaah, semuanya akan dimudahkan, dunianya dimudahkan. Bahkan dunia akan ngejar dia dalam keadaan hina. Jadi nggak pusing dia, ya, nggak pusing dengan dunianya. Kalau orang sudah menghafal Al-Quran, namun itu bukan niat, ya, bukan niat. Sekarang kan banyak orang niat belajar itu untuk dunia, ya zambillah. Kalau seandainya dia ikhlas jemaah, karena ikhlas inilah pertolongan Allah itu datang. Ya, Ustaz Firanda Hafizallah Ta'ala wa ra'ahu, dia mengatakan, ya, besar kecilnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang kepada kita itu karena, ya, sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Yang ketiga adalah puasa. Yang ketiga adalah berpuasa. Puasa juga kelak akan memberikan syafaat. Maka perbanyaklah puasa jemaah. Kemudian doa setelah azan yang keempat. Doa setelah azan. Ya. Ini sering luput kita ini jemaah. Kita membaca doa setelah azan sering luput. Ya. Emang enggak wajib. Menjawab azan itu enggak wajib, ya. Dahulu di zaman sahabat juga, muadzinnya sedang azan, mereka ngobrol, ada di zaman sahabat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menjawab azan itu tidak wajib, hanya sekedar sunnah dan fadilah. Sekedar di sini bukan maksudnya enggak dikerjakan, enggak, ya. Kita berusaha untuk mengejar fadilah ini, keutamaan ini, ya. Kita akan mendapatkan syafaat. Dan ini sudah kita jelaskan di fikih azan. Yang kelima adalah tinggal di Madinah dan sabar dengan cobaan dan mati di sana. Ya, orang yang mati di sana, tinggal di Madinah, kemudian bersabar dengan cobaan di sana, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga jemaah, Ahlus Sunnah harus terkenal dengan orang yang paling banyak berselawat, ya. Makanya orang paling banyak berselawat adalah para ahli hadis. Ahli hadis, setiap mereka dengar Nabi maka mereka berselawat, ya. Ahli hadis, orang-orang yang paling banyak selawatnya. Dan dusta orang-orang fitnah kita ini benci selawat karena kita mengingkari selawat api mereka, ya kan? Selawat nariyah, selawat api. Salawat Fatih juga salawat 1000 dirham, 1000 dinar. Ya, kita ingkari orang seperti itu. Salawat mudah aja, Allahumma shalli ala Muhammad, selesai, dapat syafaat. Ya. Kemudian apalagi di malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Yang ketujuh, salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Ya, seperti 40 orang muslim yang bertauhid mensolati seseorang. Yang keempat, memperbanyak salat.
ya, memperbanyak salat. Yang kedelapan ya, memperbanyak salat. Ini yang diminta dulu oleh seorang yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya. Dia sering membantu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Apa kata dia? Saya ingin bersamamu ke surga. Dan ini berat bagi Nabi SAW, karena bukan Nabi yang punya surga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Kalau engkau ingin minta syafaat agar engkau bersamaku di surga, maka perbanyaklah salat. Sujud di sini perbanyak salat, bukan banyak sujud 24 jam sujud kan, bisa pingsan. Ya. Jadi perbanyak salat. Nah, saya misal dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan usul yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.